Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4871, 4872, 4873. Senior, saya benar-benar tidak sengaja, ini karena Anda terlalu mudah dikalahkan, kata Dev dengan sedikit rasa tidak enak hati. Omong kosong, aku terlalu mudah dikalahkan. Aku cukup menghela napas saja sudah bisa membuatmu, kultivator tingkat Mahayana, terpental. Sekali lagi, sarjana itu melompat tinggi ke udara dan langsung menerjang ke arah Dev. Karena Dev sudah punya pengalaman dari tebasan pertama, kali ini ia tidak menggunakan kekuatan penuh dari pedang pembunuh naga. Boom, Dev kembali menebaskan pedangnya, dan tubuh sang sarjana lagi-lagi terpental oleh cahaya pedang, bahkan luka-luka di tubuhnya semakin banyak. Apa sebenarnya yang sedang terjadi ini? Sarjana itu menatap luka-lukanya dengan wajah memerah karena marah. Dia benar-benar tidak paham mengapa kekuatannya tiba-tiba melemah sedemikian rupa. Baru 2 hari yang lalu, dia masih bertarung dengan orang lain dan tidak merasa kekuatannya menurun. Apa yang sebenarnya terjadi? Simpan dulu pedangmu, ayo kita bertarung tanpa senjata. Sarjana itu menatap pedang pembunuh naga di tangan Dev. Ia yakin, pedang itu pasti bukan senjata biasa. Masalahnya mungkin ada pada pedang itu. Baiklah, Dev mengangguk dan menyimpan pedangnya. Melihat Dev menyimpan pedangnya, sarjana itu menggertakkan gigi, matanya memancarkan sorot tajam, dan sekali lagi menerjang ke arah Dev. Dev melihat sarjana itu menyerang lagi, kini sudah tak memiliki rasa takut seperti sebelumnya. Justru, wajahnya menunjukkan senyum dingin. Tinju cahaya suci, Dev melancarkan satu pukulan, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Boom, sarjana itu kembali terpental keras ke tanah, tubuhnya terbanting berat dan darah menyembur dari mulutnya. Saat itu juga, Dev pun benar-benar lega ternyata penjaga tingkat ketiga ini memang tidak sekuat yang ia kira. Tak ada kemampuan istimewa sama sekali. Sementara itu, sang sarjana hanya bisa tergeletak pasrah dengan wajah putus asa. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sarjana itu mengerang dan meraung tidak percaya. Mendengar suara ribut dari dalam istana, Li Chunfeng pun perlahan melangkah masuk. Begitu ia melihat sarjana itu dalam keadaan penuh luka dan sangat mengenaskan, ia pun menatap Dev dengan ekspresi tidak percaya. Ia sendiri tak paham sejak kapan Dev menjadi sehebat ini. Hanya dengan beberapa pukulan, penjaga tingkat ketiga tangga menuju surga langsung dihajar habis-habisan. Hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, penjaga tingkat ketiga sudah dihajar habis-habisan. Senior Li, penjaga tingkat ketiga ini bahkan tidak sekuat kau dan Nan Batian, kata Dev menjelaskan kepada Li Chunfeng. Li Chunfeng tertegun, lalu kembali mengamati si sarjana, dan tiba-tiba mencabut pedangnya dan menebas. Gerakannya cepat seperti aliran air, dilakukan dalam satu tarikan napas. Kau mau apa? Sarjana itu terkejut dan panik, buru-buru mencoba menangkis, namun tetap saja terlempar oleh satu tebasan dan mendapat satu luka lagi di tubuhnya. Li Chunfeng bertanya dengan heran, dengan kekuatan seperti ini, kau masih punya muka mengatakan bahwa kami, para penjaga tingkat 1 dan 2, adalah sampah. Siapa kau sebenarnya? Sarjana itu menatap Li Chunfeng dengan sangat terkejut. Aku adalah penjaga tingkat 2 Li Chunfeng, jawab Li Chunfeng. Tidak mungkin, kalau kau memang penjaga tingkat 2, mana bisa keluar dari dunia tingkat 2? Sarjana itu menggelengkan kepala keras-keras, sama sekali tidak percaya. Aku bisa keluar dari sana semua berkat bantuan Tuan Chen. Beliau membantuku menghancurkan segel penjara dan bahkan menahan hukuman bencana guntur dari surga, kata Li Chunfeng. Sarjana itu menatap Dev dengan mata membelalak karena kaget, seorang kultivator di tingkat Mahayana sepertimu, bisa menghancurkan segel penjara dan menahan hukuman langit. Dev hanya mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Aku tidak percaya, kecuali kau juga membantuku menghancurkan segel itu, ujar sarjana itu. Aku bisa membantumu, tapi tentu ada syaratnya, jawab Dev. Syarat apa? Tanya si sarjana. Tentu saja kau harus mengikutiku selama 300 tahun, mendengar semua perintahku, dan bertarung demi aku. Tapi dengan kekuatan seperti punyamu, sebenarnya kau tak terlalu berguna untukku. Terlalu lemah. Dev menatap si sarjana dan berkata tanpa basa-basi. Aku tidak lemah. Aku adalah seorang dewa dari dunia surga. Walau aku sedang melemah, mana mungkin kalah dari seorang kultivator Mahayana sepertimu. Cuma karena kekuatanku sedang ditekan. Saat ini aku tak sampai 1/10 dari kekuatan asliku. Sarjana itu membela diri dengan lantang. Kalau begitu, kenapa kau bisa dipenjara di tempat seperti ini? Dev menatap sarjana itu dengan rasa ingin tahu.
Jangan-jangan karena ketahuan mengintip gadis mandi. Omong kosong, aku ini seorang sarjana terpelajar dan bermartabat. Mana mungkin melakukan hal hina seperti itu? Sarjana itu membentak dengan marah. Di samping, Li Chunfeng tampak sangat canggung dan dipenuhi rasa malu. Kalau begitu, kenapa kau sampai di penjara? Katakan yang sejujurnya, kalau memang begitu, aku bisa membantumu menghancurkan segel penjara itu, tanya Dev dengan penasaran. Aku cuma, secara tidak sengaja menyentuh bokong seorang dewi, siapa sangka, ayahnya ternyata adalah seorang dewa emas dan dia langsung memenjarakanku di sini. Ujar sarjana itu, suaranya pelan dan terdengar agak bersalah. Semakin lama ia berbicara, suaranya semakin mengecil. Dari kelihatan, jelas sekali itu bukan, tidak sengaja, sangat mungkin memang ia sengaja melakukannya. Dev berusaha keras menahan tawa, lalu melirik ke arah Li Chunfeng. Kelihatannya mereka berdua telah menyinggung perempuan dewa yang sama. Aku bisa membantumu menghancurkan segel penjara itu, asalkan kau bersedia mengikutiku selama 300 tahun. Bagaimana? Dev bertanya. Boleh, tapi kalau saat menghancurkan segel nanti muncul bencana guntur hukuman dari langit dan kau sampai mati, itu bukan tanggung jawabku, ujar sang sarjana. Tenang saja, bencana guntur dari Dewa Emas. Bagi gue sih receh. Dev menjawab dengan percaya diri, lalu menekan telapak tangannya kuat-kuat ke lantai istana. Bersamaan dengan itu, cahaya perlahan mulai muncul dari lantai istana, dan segel penjara pun perlahan terlihat sama seperti segel milik Nan Batian dan Li Chunfeng sebelumnya. Di dalam segel itu mengalir darah merah menyala. Namun, tepat saat Dev hendak mulai menghancurkan segel tersebut, tiba-tiba segelnya bergetar dan menghilang begitu saja. Sarjana itu tertegun, lalu menggerakkan tubuhnya dan menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Segel penjaranya hilang, ucapnya. Dev pun kebingungan dan terdiam di tempat, kok bisa hilang begitu aja? Tuan Chen, pasti segel itu takut padamu. Makanya begitu kau turun tangan, dia langsung kabur. Kata Li Chunfeng buru-buru memberi penjelasan. Jangan ngawur, segel itu cuma semacam tanda, mana punya kesadaran sendiri. Mustahil dia bisa lari begitu saja. Pasti orang yang memasang segel itu menariknya kembali secara tiba-tiba. Jangan-jangan, sobat kita ini punya hubungan spesial dengan si Dewa Emas yang menjebakku. Tanya sang sarjana sambil menatap Dev penuh rasa ingin tahu. Dev menggelengkan kepala. Mana mungkin dia punya hubungan apapun dengan Dewa Emas? Kenal pun tidak. Senior, sekarang kau sudah bebas. Jangan lupa janjimu, kata Dev. Tentu, aku sudah janji, maka aku pasti akan melayani dan membantumu selama 300 tahun. Tapi sebaiknya kau bersiap-siap menerima bencana guntur hukuman langit. Setelah kau berhasil melewatinya, baru kita bicara yang lain, ujar sarjana itu mengingatkan Dev. Sarjana itu mengingatkan Dev, kalian berdua menjauh sedikit, jangan sampai nanti ikut terkena imbasnya. Kata Dev. Setelah 2 pengalaman sebelumnya, Dev kini jauh lebih tenang. Jika binatang kecil penelan langit tidak muncul, dia sudah menyiapkan lonceng naga berpola untuk menahan serangan. Dev menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya kini diselimuti oleh tubuh emas tak terkalahkan, dan lonceng naga sudah siap digunakan kapan saja. Setelah mempersiapkan semuanya, Dev berdiri diam dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, kekuatan langit yang luas dan dahsyat mulai turun dari langit. Tuan Chen, hati-hati, bencana guntur hukuman langit sudah datang, kata Li Chunfeng mengingatkan. Dev mengangguk. Semua kekuatan di dalam tubuhnya langsung dikonsentrasikan, membentuk lapisan-lapisan pelindung di sekeliling tubuhnya. Dan, tepat saat Dev bersiap menahan hantaman kekuatan surgawi itu, tiba-tiba terdengar suara dentingan yang nyaring. Suaranya seperti ada palu besi yang mengetuk tepat di atas kepala Dev. Namun setelah suara itu berlalu, kekuatan langit yang begitu besar langsung lenyap dan sirna begitu saja. Li Chunfeng, si sarjana, dan Dev, semuanya bengong, ketiganya langsung terpaku, seolah membatu di tempat. Tak satu pun bergerak, apalagi bicara. Mereka benar-benar tak paham, sejak kapan hukuman langit berubah jadi begini. Bahkan kekuatannya tak lebih kuat daripada orang biasa yang melempar batu. Inikah kekuatan dari seorang Dewa Emas? Dev sendiri pun tak mengerti apa sebenarnya yang baru saja terjadi. Yang tidak ia tahu adalah, ada seseorang di balik layar yang sengaja mempermudah segalanya untuknya. Hanya saja, yang kali ini dibuat terlalu mudah. Aku sudah bilang, Dewa Emas. Bukan tandingan bagiku, Dev menyimpan semua teknik ilahi dan berkata dengan gaya sombong. Sarjana dan Li Chunfeng hanya bisa menatap Dev dengan tatapan penuh kekaguman. Orang ini baru berlatih berapa lama sih? Baru mencapai tingkat Mahayana. Dibandingkan dengan mereka para dewa yang telah berlatih jutaan tahun, rasanya mereka lebih pantas menggali lubang dan bersembunyi dalam tanah. Aku Senzian, memberi hormat kepada Tuan Chen. Sarjana itu berlutut dengan satu lutut di hadapan Dev, menandakan bahwa ia benar-benar telah tunduk sepenuhnya. Bangunlah, Dev melambaikan tangan. Setelah Senzian berdiri, ia bertanya kepada Dev, Tuan Chen, apakah Anda hendak melanjutkan ke tingkat berikutnya?
Tentu saja, Dev mengangguk. Tuan Chen, penjaga di tingkat keempat tidak mudah dihadapi, dan dunia di tingkat keempat dipenuhi oleh para ahli. Jika Anda hendak naik ke sana, sebaiknya lebih hati-hati. Shen Zian memperingatkan Dev. Aku membantunya menghancurkan segel penjaranya, masa dia masih menyerangku? Dev tersenyum ringan, namun Shen Zian menggelengkan kepala. Penjaga tingkat keempat itu bukan dipenjara oleh orang lain, melainkan ia memenjara dirinya sendiri untuk mendalami latihan. Jadi, Anda tidak bisa berharap dengan membebaskannya dia akan merasa berterima kasih. Memenjara diri sendiri untuk berlatih. Apa dia nggak waras? Dev langsung merasa ini aneh. Siapa orang waras yang sengaja memenjarakan dirinya? Itulah sebabnya aku menyarankan agar Tuan Chen berhati-hati. Orang seperti ini biasanya memang agak tidak stabil dan sulit ditebak. Shen Zian menjelaskan. Dev terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, ada nggak cara untuk langsung lompat ke tingkat kelima tanpa lewat tingkat keempat? Tentu tidak bisa. Tangga menuju surga ini memang harus dilalui satu tingkat demi satu tingkat. Shen Zian menggelengkan kepala. Ya sudah, tidak masalah. Kalau ada masalah ya dihadapi saja. Nanti sampai tingkat 5 baru kita pikirkan lagi. Tapi, kekuatanmu yang sekarang sangat dibatasi. Kau sebaiknya cari cara untuk memulihkannya. Kalau tidak, saat tiba di dunia surga, bisa-bisa kau dibunuh dengan mudah. Dev berkata demikian sambil mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan dan melemparkannya ke Shen Zian. Di dalamnya berisi batu spiritual tingkat langit. Setelah bertarung melawan Tuan Muda Ming, meskipun banyak orang dari pihak Dev tewas, mereka juga memperoleh banyak jarahan. Orang-orang dari Lian Sanmen, keluarga Huo, dan 4 istana kematian semuanya membawa banyak sumber daya. Dengan sedikit kerja, Dev berhasil mengumpulkan 1 juta batu spiritual abadi. Tuan Chen, kekuatanku sebenarnya tidak selemah yang Anda lihat. Tadi entah kenapa, kekuatanku tiba-tiba ditekan sangat parah. Kalau kita bertarung sekarang, mungkin kau yang bukan tandinganku, kata Shen Zian. Mana mungkin, barusan aku saja bisa memukulmu sampai terbang. Dev tidak percaya. Tiba-tiba, Shen Zian mengayunkan 1 pukulan ke tubuh Dev dan langsung membuatnya terpental. Dev yang tidak siap, langsung terlempar keluar dari pintu istana dan terjatuh dengan keras ke tanah. Perut dan dadanya seperti dikocok, sangat tidak nyaman. Hei, kenapa kau gak bilang dulu? Main serang tiba-tiba gitu. Dev mengernyit kesal. Itu namanya serangan lebih dulu adalah kunci kemenangan. Kau sendiri yang lengah. Shen Zian tersenyum santai. Baik, ayo kita ulang. Begitu Dev selesai bicara, tubuhnya berubah menjadi cahaya emas dan dalam sekejap sudah berada tepat di hadapan Shen Zian. Sebuah tebasan dari pedang pembunuh naga dilepaskan, membawa aura pedang yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh tubuh Shen Zian. Kalau ini terjadi saat kekuatannya masih lemah seperti sebelumnya, Shen Zian pasti sudah terpental. Namun kali ini, tiba-tiba muncul sebuah kitab di tangan Shen Zian. Kitab itu membalik-balik sendiri, dan dari tiap lembarnya keluar cahaya yang menyerupai bilah-bilah tajam yang meluncur cepat. Aura pedang Dev langsung dihancurkan, dan ratusan bilah cahaya menyerang balik ke arah Dev. Dev segera mundur cepat, dan tubuhnya yang diselimuti oleh tubuh emas tak terkalahkan memancarkan bunyi, bum-bum-bum, terus-menerus. Begitu dia melompat keluar dari istana, Dev melihat tubuhnya yang dilindungi tubuh emas sudah dipenuhi retakan-retakan kecil. Jelas sekali, kekuatan Shen Zian kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Shen Zian berjalan keluar istana bersama Li Chunfeng. Tuan Chen, kau tidak apa-apa? Tanya Shen Zian. Senior, waktu aku menantangmu tadi, jangan-jangan kau sengaja ngalah ya? Dev masih tidak percaya. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya bisa berubah drastis. Aku sendiri hampir mati saat itu, seluruh tubuh penuh luka, mana mungkin aku sengaja ngalah. Shen Zian menghela napas. Dia tadi memang benar-benar ditekan kekuatannya, bukan karena berpura-pura lemah. Dev saat ini masih belum tahu bahwa sebenarnya pemilik tangga menuju surga sedang diam-diam mempermudah jalan baginya. Bersambung.